Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Shalom, Kongsi Facai, selamat tahun baru Imlek bagi kita semua yang merayakan. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang melimpah buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, buka hati kita bersama, hampiri Tuhan, tundukkan kepala bersama. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada berkat-Mu yang nyata kami terima Tuhan. Di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyata buat setiap kami pagi hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, lawat setiap umat-Mu, jamah setiap kami. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Lagi katakan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Katakan Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Satu kali lagi katakan bersama, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, Kau penolong Tuhan. Kami percaya, amin, sangat terbukti. Angkat tangan bersama katakan, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Pujikan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Ku mau sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, oh, haleluya. Ku mau sembah
kita bersama. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, 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 ku mau sembah Dia. Satu kali lagi katakan, haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Jemaat sendiri angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Satu kali lagi dengan suara yang keras. Haleluya, kami mau puji Engkau Tuhan. Puji Dia. Inilah pujian kami. Haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami akui Engkaulah tempat perlindungan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk kami mau memuji Engkau. Kami angkat suara kami sembah Engkau. Kami hampiri Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku mulai angkat suaramu, sembah Dia. Hina masyara dalammu. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, oh, kami puji Engkau Tuhan. Masyarakat sembah Dia. Haleluya, Hina masyarakat sembah Dia, puji Dia. Haleluya, Syata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinama syata karala barala 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 barala. Kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau Allah penolong setiap umat-Mu Tuhan. Kinama syata karala barala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku sejenak bersama dengan kami bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kinama syata karala barala barala barala. Sembah Dia. Kinama syata karala barala 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 barala. Hampiri Dia, puji Dia, sembah Dia.
masyarakat, Kau perlindungan kami Tuhan. Kina masyarakat kami sembahkan, Kina masyarakat, Kina rala-barala-barala, Kina masyata karala-barala-barala, Kina masyata karala-barala-barala-barala, Kina rala-basyata karala-barala-barala-barala, Kina masyata karala-barala-barala-barala, Kina masyata karala-barala-barala, Kina masyata karala-barala-barala. Satu yang kami pegang pagi hari ini Tuhan, bahwa kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Kau menjagai setiap kami. Kalau kami bisa melewati hari demi hari, tahun demi tahun, sampai dengan hari ini Tuhan, kami percaya bukan karena kami yang hebat, bukan karena kami yang kuat, tetapi karena ada Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang memampukan setiap kami. Tidak akan kami goyah, tidak akan kami gentar, sebab Engkau Allah Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini iman kami kepadamu Tuhan, katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu bagi hidup kami. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit, bahkan saat awan gelap menghadang setiap kami, melewati badai, hadapi badai, lewati goyang,
saya. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan Bapak Ibu saudaraku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Katakan, walau 10.000 Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Ini iman kami Tuhan. Kau tetaplah, Engkau penolong setiap kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, sebab Yesus yang sertai kami. Takkan kami takut, sebab Kau pelihara kami. Takkan iman kami luruh, sebab Kau pengharapan kami. Mari sembah Dia,
Uralamaya shatakarala barala barala. Uralavaya shatakarala barala 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 barala. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, adakah saudara yang datang di tempat ini dengan sebuah pergumulan? Adakah saudara yang datang di tempat ini dengan sebuah doa? Adakah yang datang saudara di tempat ini dengan sakit penyakit? Mari sama-sama kita satukan hati pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia dengan iman percaya. Dia tidak pernah gagal Bapak Ibu saudara-saudaraku. Setiap perkara, oh Tuhan tolong bagi setiap kita. Mari yang percaya kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari sembah Dia dengan penuh pengharapan. Iman kami semakin teguh kepadamu. Iralawaya syatakarala warala warala. Uralawaya syatakarala warala warala. Kami rindu berkata kepadamu pagi hari ini Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, takkan kami goyah. Sebab Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Takkan kami ragu. Sebab pemeliharaanmu terus kau nyatakan. Takkan kami takut. Bahkan melewati lembah kelam sekalipun. Oh gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur setiap kami. Dinamanya secara lama-lama. Haleluya. Kami percaya. Shatakarala warala. Uralamaya shatakarala warala warala. Uralamaya shatakarala warala warala. Engkau melihat iman kami pagi hari ini Tuhan. Iralamaya shatakarala warala warala. Iralamaya shatakarala warala. Engkau melihat hati umatmu pagi hari ini Tuhan. Iralamaya shatakarala warala warala warala. Mari berbahasa roh bersama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Uralawaya syatakarala barala barala. Iralawaya syarala barala barala. Uralawaya syatakarala barala. Iralamaya sikarala. Iralamaya sikarala barala. Uralamaya syatakarala. Uralamaya syatakarala. Melewati lembah yang kelam, gunung yang curam sekalipun Tuhan, pagi hari ini kami tidak takut, sebab kami tahu Tuhan menyertai langkah kami. Tuhan menggenggam tangan kami, menuntun kami Tuhan. Ini iman kami pagi hari ini kepadamu. Ini hati kami yang percaya. Mari sama-sama kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Walau 1000 rebah. Katakan dengan segenap iman kita. Amin. Engkau penolong bagi setiap kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus tetap. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, kami percaya. Mari yang percaya berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Pagi hari ini iman kami bangkit, hati kami semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Sungguh indah Bapak Ibu Saudaraku, kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua Hidup rukun bersama. katakan sungguh alangkah. Sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua Hidup rukun bersama. seperti minyak di kepala Harun yang kencanggut dan jubahnya turun, seperti embun bukit yang mengalir Ke bukit Sion. sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita sungguh bersuka cita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Lagi kita katakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua Hidup rukun bersama. sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua Hidup rukun bersama. seperti minyak di kepala. Sambil pakai gerakan Bapak Ibu Saudaraku, Jubahnya turun. seperti embun di bukit Hermon, mengalir tiada henti, agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan hidup selama-lamanya.
bercanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon. Sion, agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah serta hidup selama-lamanya serta anugerah hidup selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku, kita di sini kita boleh berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Katakan bersatu. Bersatu kita kan tetap teguh. Bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati dan satukan kasih. Satukan jiwa dan satukan rohmu. Bergandeng tangan melayani Tuhan. Dalam roh serta kebenaran. Sama-sama kita lambaikan tangan. Pikiran, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua satu di dalam Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Satukan hati dan satukan kasih. Satukan jiwa dan satukan rohmu. Bergandeng tangan melayani Tuhan. Dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku, kita bersatu melayani Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau mengiring Yesus, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita semuanya mau bersatu meninggikan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Glory, 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 haleluya. Terpuji namamu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidupku. Katakan sungguh indah.
Sambil tepuk tangan sama-sama. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring dia selalu sampai akhir hidup. Semua lambaikan tangan sama-sama. Glory, 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 haleluya. Terpuji namamu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, glory, 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 haleluya. Terpuji namamu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidup. Lebih lagi, glory, 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 haleluya. Terpuji namamu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus. Kalau tadi satu tangan, sekarang dua tangan sama-sama. Glory, 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 haleluya. Terpuji namamu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidupku. Akui sama-sama. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidupku. Lagi Bapak Ibu. Sungguh indah nama Tuhan Yesus di dalam hidupku. Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita coba lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Dia Tuhan kita yang indah. Dia mulia. Siapa namanya? Here we go. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan, bersuka cita semuanya bagi hari ini. Yeay. Semua. Yesus engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Sebut namanya semua. Yesus engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya. Kudus dan sampai semuanya. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Kau yang layak diagukan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu. Bersama kami nyatakan kau mulia. Semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebut namanya Yesus. Yesus engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Yesus, Yesus Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya. Kudus dan
Tepuk tangan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan 1, 2, 3, go. Kau yang layak Kau yang layak diagungkan. Jesus, kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan lagi, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Oh, kami bertepuk tangan bersama kami nyatakan Kau mulia. Sama-sama. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Yang keras. Kami nyatakan semua. Oh, Kau mulia. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terus berkaryalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus, yang menjadi kerinduan setiap kami. Engkau memimpin, menuntun setiap kehidupan kami. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Ya Roh Kudus, selalu pimpinlah setiap langkah kehidupan kami. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan bagi kami. Kami kuat karena Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Nyanyi lagi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati
pagi Bapak Ibu. Roh Kudus, boleh kita sambil berdiri bersama-sama dan bukalah kedua tangan kita bersama. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita, menjamah setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita percaya firman-Nya pun menguatkan kita. Kuatkanlah yang lemah, Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah ya tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lama yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Percaya di sama Roh Kudus, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari sambil angkat tangan berbahasa roh bersama Bapak Ibu. Karapata kasike yang di bawah, yang di atas, yang di kiri kanan dimanapun berada. Dia ada bersama kita. Sekete karapala papa 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 na karapata kasekete karapala papa papa papa. O karapata kasekete karapata kasoko tokora kala papa 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 papa. Kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tapi Roh membantu kita dalam semua keluhan-keluhan yang ada di dalam kita. Sekete karapataka sokoto korakalaba, dia ada di tengah-tengah kita. Sandara patakaraba, benar yang susah pasti dihiburkan, benar. Yang jatuh pasti diangkat, benar. Yang rendah hati pasti dipimpin oleh Tuhan, benar. Yang berharap pada Dia tidak pernah dipermalukan, benar. Orang-orang lemah akan dikuatkan, benar. Yang berkata aku miskin akan diperkaya, benar. Yang berkata aku tidak berdaya akan berkata aku ini pahlawan karena Tuhan. Benar. Firman-Nya iya dan amin. Sekete karapataka sokoto korakalaba. Nekarapataka sekete karabala. Mari berbahasa roh saja Bapak Ibu, berbahasa roh saja. Yang ada di hati kita keluarkan dengan ketulusan. Orang tulus memandang wajah Tuhan. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya akan selalu memandang tata kasih karunia-Nya yang dahsyat. Nakarapapapapa. Yes Lord, we worship you God. Ya Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Let's sing, come on Ginden. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya. Mari katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu sekali lagi. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat ku rindu Mari yang di depan, di tengah, di belakang, di atas, serukan namanya Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Tuhan lihat, Kau dicintai di sini, Kau disayangi, Kau disanjung, Kau dihargai, Kau dihormati Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama panggil nama itu. Kau dihormati di sini Tuhan. Kau dihargai. Kau disanjung tinggi, Kau dimuliakan. Alasan kami berkumpul adalah nama ini. Alasan kami menyanyi adalah nama ini. Alasan kami ada di sini adalah nama ini. Sekali lagi panggil dia, panggil dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi. Bapak Ibu boleh nggak ambil waktu? Bapak Ibu menyembah sendiri sekarang. Kami di sini di state akan diam. Sekarang Bapak Ibu menyembah sendiri. Come on, worship together. Yang di bawah, yang di atas. Ungkapkan apa saja. Rasa sayang, rasa khawatir, rasa bingung kita. Ungkapkan saja, ungkapkan. Kepedihan kita, ungkapkan. Ya, tidak perlu berharap sama manusia. Ini ibadah nggak ada yang ditonton. Semua pemain tidak ada yang ditonton. Yang menonton hanya Tuhan. Yang menonton hanya Tuhan. Bahkan para malaikat serafin pun sekarang menyembah bersama kita. Percayalah. Ya, ungkapkan apa saja. Kekesalan saudara, rasa bingung, rasa khawatir, rasa cemburu kita, iri hati kita sama orang. Apa saja saudara ungkapkan. Serahkan ke nama itu. Ya, ini waktu saudara menyembah, ini waktu saudara. Ya, tidak perlu di-drive oleh Samuel, oleh Audi, oleh yang lain. Ya, silakan saudara menyembah, come on please.
Menyembah. Bahkan para diaken, para asyir, silakan curahkan hatimu pada Tuhan. Kamerawan, multimedia, soundman, silakan menyembah. Oh karapapapapapapa, shekete karapapapapapapa. Yes. Oh nakarapapapa, shekere karapapa. Worship you, God. Name above all names. You are great, Lord. We proclaim you are King. Yes, you are King, Lord. Oh rapapapapapa, shekere. Ya, ada gelombang yang kuat, ada gelombang yang sedang mengalir. Ada embusan yang sedang mengalir. Jesus mengalir. Ada hembusan. Yang terikat dilepaskan. Oh, apa? Kenajisan dihancurkan. Roh perusak dihancurkan. Roh pembawa perpecahan dihancurkan. Onere kata karap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 a. Nekarapataka shere kere kete karapapapa. Kurapataka shekede karapapapapapa. Kirapashe. Nekarapapapapapapapa. Jesus' name. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ajaib Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. sekali lagi. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi. Kau segalanya bagiku. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kasih aplaus untuk tim Praise and Worship. Nesa, tim yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya jadi rasa ini kita sebetulnya ada di Nginden atau di Shanghai sebetulnya ya. Karena lagu-lagunya lagu-lagu banyak irama ke arah Mandarin. Tapi kan memang ini dalam rangka memang hari ya Chinese New Year ya. Jadi Gong sifat saya ucapkan buat yang merayakannya, ya saudara pasti di tahun yang baru ini akan tetap disertai Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah izinkan saya berbagi, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud sok tahu, sok pinter. Wong saya juga fragile, saya rapuh tanpa Tuhan. Asli, saya nggak berdaya. Ya bahkan kalau dipercaya di sini ini semua karena Tuhan. Ya thank you Pastor Ko Aswin dengan semua pengurus yang ada, Ibu Monik dan Pak Kris dan yang lainnya ya. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita coba merenung sebentar beberapa hal.
Nggak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya. Saya punya persiapan banyak, jadi jangan pikir bahwa kalau saya tiba-tiba berubah tema khotbah, itu saya nggak persiapan sama sekali nggak. Saya punya persiapan. Nah, dalam Mazmur 24 itu adalah Mazmur tentang mesianik, yaitu Mazmur tentang raja. Ya, sebab begini, Alkitab itu kan memang bukan buku agama. Alkitab itu buku kerajaan. Sebab dari awal sudah jelas, ya. In the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kata langit itu sebenarnya surga itu. 3 tingkatan langit. Jadi kalau saya boleh berkata, surga dan bumi itu ya. Jadi adanya bisa sama. Makanya betul kan, kerajaan surga itu teraplikasi pada bumi ini. Ya, kita semua ini wakil-wakilnya Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, nanti coba saya jelaskan ya. Bumi itu ciptaan Tuhan, tapi bumi harus bergerak, mesti ada sistemnya. Nah, sistem bumi bergerak itu namanya dunia. Jadi dunia itu adalah sistem untuk bumi bergerak. Bumi itu tempat. Ya, bumi itu Tuhan yang ciptakan, yang ada di bumi ini. Tumbuhan, kemudian ngarai, sungai, lautan, daratan, gunung-gunung, bukit-bukit, itu ciptaan Tuhan. Makanya langit dan bumi itu milikku, Tuhan berkata. Nah, bumi ini harus bergerak, mesti harus ada sistem. Nah, sistem ini namanya dunia. Nah, sistem ini dipercayakan pada Adam dan Hawa sebagai representative of Christ Kingdom. Ya, dia perwakilan kerajaan Allah. Karena Tuhan kerajaannya yang tidak kelihatan itu, ya kerajaan Allah kan tidak kelihatan, itu dunia spiritual. Itu termanifestasi pada yang kelihatan lewat ciptaannya. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, itu Bapak Ibu boleh baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi begini, ciptaan paling top, ya ciptaan paling hebat itu ya itu hari ke-6, yaitu kita semua. Sayangnya kita tahu manusia kemudian jatuh ke dalam dosa, menyerah pada sistemnya setan. Setan punya sistem. Bapak Ibu bisa baca Efesus pasal 2. Kerajaan angkasa, para penguasa-penguasa di udara. Ini kita nggak bertempur dengan daging loh Bapak Ibu. Makanya kita tidak bertempur dengan orang. Kita tidak bertempur dengan organisasi manusia. Enggak. Yang kita berhadapan itu dengan sistem kegelapan. Ya, karena setan itu meniru sistemnya Tuhan kan. Setan itu kan tadinya malaikat yang dibuang jatuh. Bapak Ibu mesti tahu ini ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat coba, oke kita lihat ya. Di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ini diyakini adalah masa ketika Lucifer dan sebagian malaikat yang memberontak dibuang ke bawah. Makanya terjadi ini. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Nah, ayat yang kedua. Ya, ini Tuhan kemudian menciptakan sistem namanya terang. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Memang bumi ini kan kalau Bapak Ibu belajar. Itu bumi itu kan semuanya air tadinya. Kemudian Tuhan ciptakan lempengan-lempengan karang. Nah itu yang disebut dengan tektonik. Makanya kalau ada istilah tektonik bergeser itu gempa tektonik. Ya, jadi bumi ini tadinya air. Kemudian Tuhan ciptakan lempengan-lempengan menjadi dasar bumi. Nah, itu yang disebut dengan tektonik. Jadi makanya waktu bergeser terjadi gempa, itu namanya gempa tektonik. Nah, kata tektonik sendiri yang hebat, itu kan berasal dari kata dasar apa? Tekton. Ya, nggak tahu Bapak Ibu ingat gak? Kata tekton itu artinya apa? Si tukang kayu. Jadi solusi dunia yang goncang itu cuma satu, si tukang kayu. Namanya Yesus dari Nazaret. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Loh, dia pencipta, dia sudah ada. Waktu Tuhan berfirman itu dia. Ya, jadi Tritunggal itu sudah ada di Kejadian 1 ayat pertama sampai seterusnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada di sana. Bapa itu yang menciptakan, roh yang ada dalam diri Bapa itu, Roh Kudus itu. Dan kemudian firman yang diucapkan yang nanti, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang diutus menebus kita adalah firman yang jadi manusia. Karena awalnya yang menciptakan sang firman. Makanya waktu Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Orang Yahudi marah, ya itu. Bahkan dia berkata begini, sebelum langit dan bumi ada, aku sudah ada. Sang firman.
Ya, saya tidak akan membahas, nanti terlalu berat lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi enggak, ini hal yang kita perlu sadari. Jadi di Kejadian 1 ayat 2 itu tadi diyakini oleh para teologi ya, itu adalah waktu Lucifer dan para malaikat dibuang ke bawah, yang kemudian jadi setan. Makanya apapun namanya, mau gendruwo, jin, penguasa laut mana, penguasa benua mana, penguasa gunung mana, penguasa apa, itu sebetulnya semuanya malaikat yang jatuh, yang dibuang itu. Dalam Kristen gak ada lah istilah jin lagi. Jin diciptakan dari, enggak, itu semua para malaikat itu. Nah coba, lah kalau diciptakan masa mau menang sama penciptanya? Ya gak mungkin lah. Wong Tuhan itu kan pencipta. Yang percaya katakan amin. He's the creator of the universe. Dia menciptakan semuanya. Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Dia tidak diciptakan. Dia menciptakan semuanya. Dia ada sebelum semuanya ada. Makanya raja itu bukan karena pemilihan umum. Raja itu sudah ada. Raja. Ya raja itu ya sudah ada, memang raja kok, dia pencipta. Nah kita mau bantah apa? Orang mau protes tentang Tuhan, ya terserah. Oh memang dia Tuhan, dia ada sebelum semuanya ada. Dia sudah ada, semua ada karena dia. Tidak ada satupun yang ada kalau dia tidak menciptakan. Jadi semua diciptakan. Makanya Alkitab itu buku raja. Sekali lagi bukan buku agama. Ya kan, kata pada mulanya in the beginning itu bahasa Ibraninya memakai kata Bereshit. B itu di dalam, resit itu adalah kausa prima, resit itu king, resit itu adalah pioneer, pelopor. B itu di dalam, resit itu adalah kausa prima, penyebab semuanya. Makanya kalau kita tidak melihat ini dengan benar, nanti cara kekristenan kita hanya itu agamawi. Ya, agamawi itu apa Bapak Ibu? Liturgi-liturgi manusia yang ada di dalam kita. Makanya banyak orang ngomongnya rohani tapi kelakuannya gak rohani. Dia terpenjara oleh roh agama yang ada di dalamnya. Sombong, merasa terus mau apa begitu dalam hidup. Ya begitu lihat yang lain naik, kemudian apa begitu rasa iri. Gak perlu begitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah oke, kita akan lihat sekarang Mazmur pasal 24. Ini adalah Mazmur mesianik. Karena LAI memberi judul adalah kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Ya, ini tentang raja ini. Jadi Alkitab itu bukan buku tentang raja, tentang apa? Kerajaan, tentang aturan kerajaan, tentang keluarga raja, tentang semua tentang kerajaan. Ini kerajaan Bapak Ibu. Nah, Mazmur Daud berkata begini. Ini yang nulis juga seorang raja. Ya, makanya Bapak Ibu, Daud itu berkenan kepada Tuhan karena dia ada pada connect pemerintahan. Ya, karena dia itu memerintah dengan benar, memerintah dengan adil. Karena raja itu kan maunya memerintah Bapak, memerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya itu sudah katakan bumi itu tempat, dunia itu sistemnya. Ya, jadi kan sesuatu ya kayak gereja Nginden ini walaupun rohani harus ada sistem yang menjalankan. Sistem pengembalaan, sistem pastoral, harus ada sistemnya kan. Sebab kalau enggak bisa jalan. Bisa ibadah begini, ada tim praise and worship punya sistem juga. Sistem latihan, sistem belajar, ya semuanya. Saudara tadi nikmati praise and worship yang indah dengan itu ya, intro yang bagus, koda yang bagus, penutup yang bagus. Ya mereka latihan, itu sistemnya yang kemudian membuat ibadah ini jadi bagus. Juga bagian yang lain ada asyir lah, ada yang tidak kelihatan, para pendoa lah, kamerawan yang nanti hasilnya ini disebar kemana-mana, jadi berkat di seluruh dunia. Ya, saudara kan apa hasil dari rekaman di sini tidak hanya ditonton di Surabaya, tapi di mana-mana. Nah ini ada sistem yang menjalankannya. Jadi dunia itu sistem kan, Bapak Ibu ya. Nah kemudian ayat yang ketiga, Alkitab ayat yang kedua maaf. Tadi saya baca yang pertama, ayat yang kedua dulu, multimedia, thank you ya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat yang ketiga. Nah ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini sistem, nanti saya jelaskan ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah yang pertama Bapak Ibu, saya tadi sudah katakan bumi ini ciptaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu tidak usah takut ya. Nanti kita juga akan ada di langit dan bumi yang baru. Saya tidak tahu apakah tetap di sini atau Tuhan ciptakan bumi yang baru, saya nggak tahu karena itu masih
itu. Ya, semua masih rahasia di depan. Tapi kita akan tinggal di bumi dan langit yang baru. Nah, bumi ini ciptaan Tuhan, sementara dunia sistem. Nah, Bapak Ibu begini, kalau kekristenan itu konteksnya kerajaan, makanya Bapak Ibu harus ada di sistem kerajaan Allah. Ya, sistem itu apa sih Pak? Pak Rubin dari tadi ngomong sistem. Sistem itu apa? Dengan bahasa sederhana. Sistem itu begini, strategi terpadu yang bisa menerjemahkan semua yang tidak kelihatan teraplikasi dalam hidup yang kelihatan secara praktis. Itu sistem. Tadinya mungkin Nesa punya ide-ide di pikiran yang belum terwejawantakan, termanifestasi. Tapi begitu kemudian gubah jadi aransemen, itu kemudian bisa dinikmati orang. Nah itu. Jadi sistem itu strategi terpadu yang bisa memindahkan atau menerjemahkan hal yang tidak kelihatan. Bisa teraplikasi dalam hidup yang kelihatan. Nah itu sistem itu. Ya, nah Bapak Ibu begini. Dunia yang kemudian jatuh ke dalam dosa itu juga sistem. Jadi kita ini menghadapi sistem. Bapak Ibu makanya kalau Bapak Ibu tidak tinggal dalam sistem kerajaan Allah, Bapak Ibu berat menghadapi sistem dunia. Sistem dunia ini banyak banget. Yang jelas sistem dunia ini adalah sistem kegelapan. Oke, 1 John chapter 2. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Verse mungkin 15 kali. Coba 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Ini sistem Bapak Ibu. Ini yang Yohanes katakan. Nah, Bapak Ibu mesti tahu ya Bapak Ibu, sedikit berteologi ya. Saya yakin banyak ahli teologi. Saya nggak terlalu pinter-pinter amat sebetulnya, belajar saja. Yohanes itu penulis Injil paling matang karena pewahyuannya paling dalam. Sebab kenapa? Dia menulis Injil itu kira-kira 60 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Kalau Markus sebagai Injil pertama itu 20 tahun setelah Yesus naik ke surga. Bayangkan. Jadi pewahyuannya komplit, pewahyuannya dalam, pewahyuannya itu komprehensif. Dan John itu tidak mati kan. Dia kemudian tinggal di satu satu tempat yang sekarang ini Turki, namanya Efesus. Itu kumpulannya para filsuf yang hebat-hebat. Nah makanya seperti misalnya kata itu tuh, tiba-tiba kok lupa. Logos, itu muncul juga dari apa yang John katakan, yaitu di Yohanes 1. Saya cuma mau beritahu bahwa ini penulis yang matang, ini penulis yang komprehensif. Karena dia menulis kitabnya 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi dia melihat banyak perkembangan gereja kan. Ya, lebih matang lagi itu. Apalagi Roh Kudus waktu itu sudah termanifestasi. Kan eranya dari Yesus kemudian eranya Roh Kudus sampai sekarang. Kita sedang menunggu kedatangan Sang Mesias yang kedua kali. Yang rindu katakan amin. Saya rindu banget Bapak Ibu ya. Nah kemudian begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Nah ini sistem bukan tempat. Saudara makanya saudara kasih bumi. Kalau di RT ada itu pembersihan got, ikutlah orang Kristen. Saudara merawat bumi, jangan tebang pohon sembarangan. Saya orang yang mencintai pohon. Oh iya, saya mencintai alam Bapak Ibu. Saya tidak mau buang sampah sembarangan. Saya tidak mau pakai air sembarangan. Ya, even misalnya di hotel. Ya kan di hotel bayar. Saya tetap akan irit air. Saya tidak kemudian waktu kemudian sikat gigi misalnya ya swaya lah bahasa Mandarinnya, swaya ya, sikat gigi begitu, ya udah waktu kemudian saya sudah kumur begitu saya matikan kerannya. Kan ada orang yang saya sering tegur anak-anak rohani saya, kamu kalau sikat gigi air jangan ngalir terus. Bukan karena bapakmu kaya sanggup membayar iuran PAM, tapi banyak yang butuh air. Ini ke depan Bapak Ibu ya, saya berani jamin akan ada krisis air luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu punya tanah ada sumber mata air, tolong jangan dijual. Kelola itu. Kelola itu. Semua bisnis yang dari bumi itu tidak mungkin turun. Tanaman, agrikultur. Saudara bertanilah. Ya, perikanan itu dikelola. Mining, itu kan semua kandungan di dalam. Ciptaan Tuhan semua. Dan kalau dikonversi, Bapak Ibu akan, sistem dunia akan membayar. Sistem dunia itu apa? Uang. Tapi kan kita tidak terjebak sistem dunia. Uang itu cuma alat tukar buat saya. Uang itu cuma untuk beli saja. Uang itu cuma untuk transaksi. Sayangnya sekarang uang sudah berubah jadi uang alat kekuasaan. Yang parah lagi, uang sekarang sudah jadi kekuasaan itu sendiri. Ini sistem dunia. Lah Bapak Ibu berhadapan dengan sistem itu. Makanya kalau kita tidak tinggal di sistem yang kuat, hancur kita di luar. Ya, saya berharap Bapak Ibu menangkap ini ya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini bukan
di Bapak Ibu konfrontasi dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah maka dia menurunkan kasih Allah akan dunia ini. Bukan Bapak Ibu, ini sistem yang sedang dibahas. Nah sistem dunia ini, oke, coba kita lihat ayat 16. Kalau masih ada yang terhisap pada ini ya berarti saudara bukan ada di kerajaan Allah. Saudara maaf cuman beragama Kristen. Nanti kemunafikan. Saya tidak terpesona, saya pendeta kok. Praktekkan gak prinsip kerajaan dalam hidup saya? Sistem saya apa sih? Makanya kata Tuhan, katakan Tuhan, Adonai itu adalah the head of management. Jangan tarik Kristus itu ke agama melulu Bapak Ibu. Ini pemerintahan, ini raja, he is the king of kings. Ini aspek kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di hari Minggu, ya di tempat ini misalnya. Ini kan kita ngumpul konsolidasi untuk beribadah bersama. Supaya saudara di-charge, saudara diajar. Makanya saya berharap yang di mimbar-mimbar ini ngajar gak sembarangan. Gak seenak-enaknya. Karena kalau enggak, salah berita, salah hidup, salah nilai, salah tujuan. Saya ulangi, salah berita, salah hidup, salah nilai, saya tujuan. I repeat again, salah berita, salah hidup, salah nilai, salah tujuan. Berapa banyak orang hidupnya, tujuannya salah. Yang saya sedih. Ini mungkin agak keras ya kata-kata ini. Dunia itu menganggap uang cuman komoditas. Orang Kristen menganggap uang tujuan. Sakit nggak kita? Dunia itu menganggap uang cuma komoditas, makanya uang diperdagangkan. Dalam apa misalnya? Ya, reksadana lah atau apalah saham, saya nggak terlalu tahu itu. Tapi kita menganggap uang itu tujuan, makanya kita salah nilai dalam kehidupan. Ini pendeta nggak butuh uang. Saya anggap uang itu cuma alat transaksi. Udah. Untuk membeli tiket pesawat. Kan gak mungkin saya membeli tiket pesawat di counternya saya berkata, mbaknya berkata, Bapak bayar pakai apa? Pakai cinta. Ya saya bisa dilempar asbak nanti. Enggak lah. Udah. Ke situ saja. Enggak mau yang lain. Nah kita berhadapan dengan sistem ini. Loh oke. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Sebab semua yang di dalam dunia ini ya ini keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Jadi sistem dunia itu sistem keinginan. Ingin matanya, ingin apanya, dagingnya, ingin terus. Makanya keinginan itu kalau dirawat jadi monster. Anak kita mungkin ya ada yang punya anak tunggal, saya punya anak satu. Tapi saya mengajar dia, need or want. Mungkin dia minta mainan yang murah, tapi saya beritahu, kamu itu butuh atau ingin? Kalau ingin papa nggak mau loh. Dia anak tunggal, kita dapatnya anak susah secara manusia, tapi Tuhan kasih. Ya, Bu Monik kenal Lili lah istri saya. Oh iya, kita susah loh dapat anak. Tapi saya ajar dia, jangan mengejar keinginan. Nanti kalau enggak terpelihara jadi monster itu. Ingin terus, tidak pernah terpuaskan. Ya, nah Bapak Ibu, ini sistem dunia. Ini dia peringatannya di ayat 17 yang ada di sistem ini. Ayat 17 yuk baca sama-sama. Saya sedang berkata sistem ya. Jadi kita ini harus punya sistem kerajaan Allah. Nah baca sama-sama yuk jemaat gereja Betani Nginden yang diberkati Tuhan. Yuk baca sama-sama 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Sampai kapan? Selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, kata sedang lenyap itu memakai kata dimming out, redup. Ini lampu bagus ya. Nanti sekian saat ketika fungsinya mulai berkurang, redup. Mesti diganti yang baru. Ya kan? Ya, pasti redup. Apa saja barang elektronik, LED lah atau apa, ya lama-lama redup. Mesti diganti yang baru. Mesti ada jangka waktunya. Nah, dunia kita ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. Makanya kalau Bapak Ibu mau hidup selama-lamanya memakai kata Zoe, itu saudara harus melakukan kehendak Allah. Jadi sistem dalam kerajaan Allah itu adalah begini. Kita ini dalam keserupaan dengan Kristus mengerjakan kehendak Allah. Nah begini, salah satu sistem dunia yang mengerikan itu penyembahan berhala. Ya, saya beritahu ya Bapak Ibu, berhala itu mengerikan. Makanya di perjanjian lama setiap kali Israel ketemu bangsa Amalek, bangsa Filistin, Tuhan berkata begini, basmi semuanya.
Sampai semua manusianya, dari bapaknya, anaknya, basmi berhala-berhalanya. Karena itu serius sekali. Orang tanya begini, Pak Rubin, Tuhan di perjanjian lama kok kesannya kejam sekali. Enggak, karena Tuhan tidak mau kompromi dengan berhala. Bapak Ibu tahu berhala itu apa? Berhala itu adalah sistem nilai yang ada di dalam diri manusia. Di mana sesuatu sudah melebihi Tuhan. Itu berhala. Nah, setiap kali ada penyembahan berhala, saya langsung saja ya. Itu cirinya pasti ada 3. Di mana ada berhala, selalu ada 3 hal. Yang pertama, banyak orang gila. Saya ulangi, di mana ada penyembahan berhala, selalu akan ada banyak orang gila. Saya tidak bilang orang gila yang telanjang lari-lari di jalan sana ya. Oh ya, itu gila. Tapi gila di sini adalah begini, kalau orang mulutnya, hatinya, yang ada di dalam pikirannya tidak sama, pecah. Maafkan saya, itu tanda sakit gila. Dirinya ditipu, apalagi orang lain. Nanti ibadah sore saya akan bicara tentang integritas. Saya pegang dalam hidup integritas. Saudara tahu nggak? Dunia itu sekarang tuntut orang Kristen hidup benar. Karena integritas itu tidak dimiliki oleh dunia. Integritas itu produknya kerajaan Allah. Dunia tidak punya integritas. Makanya dunia sekarang ini lihat gereja. Gereja itu lagi di scrutinize. Itu bahasa para accounting. Scrutinize itu begini. Angkanya itu diteliti baik-baik. Jangan sampai hilang 1 rupiah pun. Jadi begini Bapak Ibu. Di mana ada berhala, selalu banyak orang gila. Pasti. Tapi yang kedua, di mana ada berhala, Bapak Ibu tahu nggak? Selalu ada kemiskinan. Nah saya beritahu, miskin itu sistemik. Miskin itu bukan sekedar orang nggak punya uang. Orang tanya begini, Pak Rubin kadang kurang. Kurang biasa. Saya kurang biasa. Tapi apakah saya miskin? Oh tidak. Saya tidak akan miskin. Kurang biasa lah. Kadang-kala bergumul supaya saya gunakan lutut. Gak apa-apa, biasa saja. Tapi yang kasihan kan ada orang sudah kurang miskin lagi. Sebab miskin itu soal mental Bapak Ibu. Maafkan saya, ada orang Kristen yang duitnya banyak. Tapi tamaknya luar biasa. Itu mental miskin. Ada orang duitnya banyak tapi pelitnya minta ampun. Itu mental miskin. Karena kemiskinan itu bukan soal jumlah uang. Ini soal mentalitas. Ya. Jadi di mana ada penyembahan berhala, selalu mentalnya begitu. Kan kaya itu terdiri dari 3 kata kan. Rich itu jumlah akumulasi. Tanah kita ada berapa, rumah kita ada berapa, mobil kita ada berapa. Orang punya rich belum tentu kaya. Ya. Tapi yang kedua namanya wealth. Nah wealth itu orang yang punya tata kelola. Dia bisa menata kelola itu. Kekayaan yang Tuhan percayakan. Dikelola dengan benar. Tapi yang ketiga prosper. Nah itu bendaharanya Tuhan menyalurkan. Makanya kalau kaya buat diri sendiri. Nothing. Pendeta ngomong begitu gampang. Pak, saya itu pelayanan buat apa Pak? Kalau untuk tidak membagikan dan menyalurkan. Dan saya tidak perlu teriak-teriak Bapak Ibu. Saya punya prinsip hidup, cukup buat saya, limpah buat orang lain. Ya, orang mungkin kalau tahu istri saya, paling sederhana dalam cara apa saja termasuk berpakaian. Sampai kita kadang dirasain, istrinya Pak Rubin kok bajunya biasa saja. Oh, orang belum tahu dia. Dia putuskan buat dirinya cukup. Tapi buat orang lain, dia tidak akan pernah menghemat-hemat. Saya banyak belajar dari Lili, walaupun dia bukan pengkhotbah. Dia tidak bisa ngomong di banyak orang. Istri saya namanya Lili. Lili siapa itu Pak Rubin? Istri saya. Jangan curiga nih Lili, siapa ini? Istri saya namanya Lili. Oh ya. Dan buat saya dia segala-galanya. Oh iya, dia tempat tujuan saya pulang. Saya besok balik ke Jakarta, tujuannya dia. Saya ngomong sama dia, sayang, mungkin saya tidak bisa bikin puisi. Saya coba itu, Nesa, dengerin lagunya James Ingram yang romantis-romantis begitu ya. Tapi ya ngomong puisi nggak bisa sama dia. Tapi saya beritahu, sayang, aku tidak akan tukar kamu dengan uang. Aku tidak akan tukar kamu dengan pelayanan. Engkau adalah my heart. Tempat tujuanku pulang.
tempat aku berteduh, itu hidupmu. Ya, langsung dia keluar bunga di mana-mana. Enggak lah. Nah, saya enggak bikin-bikin kok. Oh ya, sorry ya, ada banyak uangnya banyak. Tapi ngelola keluarga miskin, ya buat apa? Mengelola karakter miskin, ya buat apa? Mental, miskin itu sistemik, ini sistem dunia. Saudara jangan percaya pria kuat itu pria maco. Pria maco itu adalah, itu lambang kemiskinan Amerika Latin tuh tahun berapa itu. Karena pria maco itu selalu ukurannya, ya maafkan saya, cuman pinter buka resleting, hamilin banyak orang. Makanya terjadi lingkaran kemiskinan. Anaknya banyak, tidak bertanggung jawab untuk menghidupi, apalagi menyekolahkan. Ya keleleran, jadi pengemis yang merugikan negara. Negara akhirnya apa? Bantuan-bantuan hanya untuk itu, nggak ke pembangunan yang lain. Makanya punya istri banyak, punya anak banyak, kalau tidak bertanggung jawab, itu lingkaran kemiskinan. Mental itu. Makanya di kekristenan gak boleh poligami, monogami. Saya bersyukur loh, Roh Kudus itu lambangnya merpati, bukan bebek. Oh kalau bebek nyosoran, coba lihat bebek, nyosor. Istrinya tetangga disosor, pegawai disosor. Kalau merpati enggak, diterbangkan coba. Wah sama pasangannya, mukanya bisa pas, enggak salah kamar loh. Roh Kudus itu kan, dan yang saya tahu lagi, merpati itu enggak punya empedu, enggak ada pahit. Coba bebek, ada empedunya. Jangan dicoba pulang dari sini belah merpati loh, jangan. Udah percayalah, googling aja, merpati gak punya empedu. Makanya kalau orang berkata penuh Roh Kudus tapi hidupnya kepahitan, iri sama yang lain, selalu cemburu, gak pernah mau lihat orang lain naik. Ya, bebek. Saudara ada di sistem mana? Saudara mau ada dalam sistem kerajaan Allah? Saudara tahu sistem kerajaan Allah? Oke, Matthew chapter 11 verse 25, Matius 11 ayat yang ke-25. Setelah Yesus mengecam kota-kota yang sombong, yang tidak mau bertobat, tiba-tiba dia berkata, ini raja loh. Lalu pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. No, bumi itu ciptaan. Sistemnya sudah jatuh, makanya dia kembalikan lagi. Nah, gereja harus ada di sistemnya Tuhan. Karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada siapa? Sistem kerendahan hati, merasa kecil, merasa nggak mampu. Bukan pesimis, enggak. Tapi di sistem kerendahan hati, merasa tidak berdaya. Orang berkata Pak Rubin mampu, sama sekali tidak. Kok bisa khotbah? Semua Tuhan. Makanya saya kalau hari Sabtu biasanya praktis, jarang mau keluar. Kayak kemarin saya nyampe hotel siang, udah di hotel sepanjang hari. Toh saya bisa makan di dalam juga. Udah. Ya, rendah hati, merenung. Oh ya, yang mau ngajak keluar banyak lah, bisa saja. Tapi enggak lah, saya putuskan. Karena saya sadar mau khotbah begini, mau pakai apa? Enggak bisa kalau Tuhan tidak mengurapi. Ayat 26 berkata begini. Ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya Bapa itu berkenan menyatakannya. Kemudian ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi apa? Kelegaan kepadamu. Ini bukan letih lesu karena saudara kerja Senin sampai Sabtu. Tapi selama ini saudara kosong. Duit saudara tidak membuat bahagia. Agama saudara beragama Kristen tapi ternyata nggak membuat saudara bahagia. Karena cuman permukaan di dalam, di luar. Makanya dia berkata begini, aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi dalam sistem kerajaan Allah itu ada kelegaan, ada kerendahan hati. Kemudian begini, ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Nah ini sistem lemah lembut, rendah hati. Ketenangan. Tahu lemah lembut? Lemah lembut itu begini.
power under control, punya kekuatan membalas tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Tahu lemah lembut, itu bahasa aslinya praos. Praos itu gambaran begini, koboi menemukan kuda liar, kemudian dia tunggangi, wah awalnya ya jingkrak-jingkrak sampai dia hampir terpelanting. Tapi lama-lama kemudian ditrain. Jadi kemudian kuda yang bisa dipakai. Nah itu, kan banyak keliaran di dalam kita, sombong lah atau kemudian arogan. Tuhan mau kita latih terus supaya kita taklukkan hidup kita untuk Tuhan. Nah lemah lembut itu juga begini, berani mundur 2 langkah supaya orang lain maju 1 langkah. Makanya maaf ya, saudara boleh pimpinan. Kalau orang yang saudara pimpin tidak lebih maju dari saudara, saudara belum ada di sistem kerajaan Allah. Kalau orang yang ada di bawah saudara, keuangannya tidak melebihi saudara, berarti saudara belum ada di sistem kerajaan Allah. Pak, standarnya kok begitu? Oh iyalah. Orang lain lebih utama dari diri sendiri. Kan kita beda sistem. Kalau dunia enggak. Makanya lagu kepemimpinan dunia adalah naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Jadi yang di atas superior. Yang di bawah inferior. Makanya injak semua yang di bawah. Supaya kita bisa naik ke atas. Kalau Yesus enggak. Turun ke bawah. Jadi hamba. Mengangkat semua yang di bawah. Dimuliakan. Kenosis teologia. Makanya. Pak, Ibu, kita beda sistem dengan dunia. Tapi kita ada di dunia. Gak main-main loh yang kita hadapi di luar sana. Saudara ada di sistem mana? Kalau saudara tidak ada di sistem yang benar, terlibas kita. Saya sedih loh kalau banyak pendeta hancur gara-gara kalah sama sistem dunia. Katanya gereja dibangun di atas dasar batu karang. Hades alam maut tidak menguasainya. Gereja dibangun oleh darahnya sendiri. Gereja dibangun oleh kehidupan Yesus. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba kita lihat ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku apa Bapak Ibu? Ringan. Ada yang lagi berat sekarang? Saudara ikut siapa? Kalau ikut Yesus ringan. Oh ada beban, bebannya ringan. Oh ada masalah, masalahnya ringan. Beda Bapak Ibu. Bukan gak ada masalah loh. Saya tidak berkata meminimalkan problem, enggak. Tapi lain dalam hidup. Ya oke, sekarang saya akan masuk yang kedua. Saya masih punya waktu beberapa saat sebelum kita nanti berdoa. Nah kita kembali ke Mazmur 24. Setelah kita tahu bahwa Tuhan punya sistem kerajaan Allah. Kita ada di sistem dunia memang. Tapi kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur 24. Ini yang Tuhan katakan. Ya. Ayat 20. Ayat yang ketiga dari Mazmur 24 tadi. Kembali multimedia boleh. Thank you ya. Nah saya sangat diberkati dengan apa yang Daud katakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya saya bisa jelaskan. Kata naik itu artinya promosi. Kata naik itu artinya kedewasaan. Bertumbuh kan dalam Tuhan ya. Kita tidak kekanak-kanakan. Tapi kemudian gak cuma naik. Kita bisa tetap kokoh di sana. Ya, nah Daud kemudian menjawab begini. Saya suka sekali yang dia katakan. Ini sistem. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya bisa tarik, I can go on and on. Tapi saya akan tarik ke beberapa hal yang menurut saya ini menjadi peringatan untuk kita renungkan bersama ya. Gunung banyak bicara tentang hal-hal yang ajaib. Misalnya Gunung Sinai berbicara tentang perjanjian yang diberikan. Kemudian Gunung Konfigurasi itu tentang kemuliaan. Kemudian Gunung Moria itu belajar tentang worship penyembahan. Di mana Ishak dipersembahkan oleh bapaknya. Kita tahu itu ya. Dan ada banyak gunung di Alkitab ya. Gunung-gunung yang melambangkan kehadiran Tuhan. Ini bukan kesombongan ya. Ini dari sisi Tuhan. Tapi kemudian begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengalami Tuhan. Mau mengalami sistem ini. Yang kita bangun dalam hidup adalah begini. Yuk bangunlah. Ayat yang ketiga tadi. Kembalikan lagi. Coba ayat yang ketiga. Mazmur 24. Oh ayat yang keempat. Thank you ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Saya tahu kenapa kok tangan mulai dulu. Sebab tangan itu bicara ergon. Pekerjaan baik. Ya
Jadi tangan ini bicara tentang aktivitas kita, pekerjaan kita. Nah, itu dimulai kalau kita memang memiliki hati yang murni. Saya selalu berkata begini Bapak Ibu, sekarang cari orang yang tulus itu susah Bapak Ibu, asli. Yang parah lagi ada orang pakai ketulusan untuk mencari kepentingan sendiri. Itu bukan tulus, itu bulus namanya. Ya, saya berharap Bapak Ibu, Tuhan temukan orang seperti ini di sini. Orang tulus itu apa adanya. Orang tulus itu jiwanya utuh. Orang tulus itu begini, antara tubuh dan jiwa dan rohnya itu menyatu, tidak terpecah. Ya, Yesus menggunakan kata itu tak. Orang yang hatinya tulus akan melihat Tuhan. Orang yang murni hatinya. Katakan murni hati Bapak Ibu. Kata murni hati berasal dari kata tahor. The clean heart. Hati yang bersih. Dari kata tahor muncul kata tahir. Seperti kata nazar muncul kata nazir. Nazar, nazir, tahor, tahir. Nah tahir itu apa? The clean heart itu apa? Hati yang bersih, hati yang murni itu adalah begini. Sebuah keadaan hati di mana tidak diketemukan produk setan di dalamnya. Setan saja gak bisa tuding kita. Karena hati kita murni. Sorry ya, orang kalau murni Bapak Ibu. Di kamera sama tidak ada kamera tetap sama. Ada banyak orang begini, jadi baik kalau ketemu banyak orang. Jadi sedikit baik kalau ketemu sedikit orang. Tapi begitu tidak ketemu orang, asli, jahatnya ketahuan asli. Bukan begitu. Saya mau waktu saya di kamera, ya saya ini. Saya mau waktu tidak ada kamera, ya saya ini. Saya mau waktu banyak orang, ya saya ini. Saya mau tidak ada orang, ya tetap saya ini. Saya tidak akan, nah orang Ambon ngomong begini. Tidak bikin-bikin hidupnya. Tidak dibuat-buat. Ya, Pak Rubin ngapain sih Bapak kok sampai nekankan ini? Karena nanti ayat yang kelima, akibatnya ini. Coba ayat yang kelima. Boleh ditampilkan di screen multimedia, thank you ya. Nah ini, ya Bapak Ibu mau diberkati? Bapak Ibu mau diberkati? Udahlah, gak usah cari pengharapan dari manusia. Ya, sorry kalau sekarang ini ada yang lagi susah. Justru kesusahan ini ujian apakah kita punya kemurnian hati. Saudara kalau lagi susah jangan ngomel, jangan marah, jangan salahkan siapapun. Saya mau tetap berharap pada Tuhan dalam kondisi apapun. Tanya orang-orang yang sudah bergaul dengan saya lama. Tidak pernah saya minta apapun sama dia. Oh iyalah, minta gampang lah Bapak Ibu. Apalagi atas nama pelayanan. Ya mungkin saya kenal, ya kok Aswin mungkin baru sekian tahun lah. Tapi mungkin tanya saja. Saya pernah pakai trik-trik tertentu untuk dapatkan apa begitu. Atau mungkin kalau ada yang di sini kenal saya misalnya saya nggak tahu ya. Ya, wah jangan percaya tuh omongannya pendeta itu. Ya boleh, nggak apa-apa. Saya belajar begini Bapak Ibu. Yuk miliki kemurnian. Saya tahu sementara Bapak Ibu datang ini ada banyak hal yang kita sedang hadapi. Tetap miliki kemurnian. Ketulusan. Ya, sekali lagi ketulusan ini menyenangkan Tuhan. Makanya tadi saya katakan cari orang tulus kalah nggak gampang asli. Termasuk di pelayanan. Oh iya, Pak Rubin punya potensi untuk tidak tulus. Punya banget. Punya banget. Ya, saya berulang kali katakan ya Bapak Ibu. Bahkan untuk di tempat ini, saya selalu doanya begini. Tuhan batalkan apapun yang membuat saya jadi rusak di depan, termasuk pelayanan. Dengan caramu. Ini doa pendeta loh. Ya, karena saya mau belajar Bapak Ibu. Karena kalau gak rusak kita, sistem kita parah nanti. Makanya kita jadi agamawi kan Bapak Ibu. Cuman permukaan terus saja. Capek kita mau sampai kapan Bapak Ibu. Ini dunia membutuhkan orang percaya loh. Ya, saya kemarin ketemu beberapa orang. Pertobatan aneh-aneh sekarang. Ya, ada anak cerita ke saya. Ada orang datang bukan Kristen. Gara-gara cuman begini, dikirimin parcel sama temennya orang Kristen. Ada ayatnya. Ayatnya adalah begini, tentang keselamatan. Yesus itu juru selamat. Jadi kemudian dia takut pergi ke gereja, ke tempat teman saya. Di mana teman saya jadi wakil gembala. Waktu itu lagi bagi ayat. Begitu ngambil ayat,
di gereja. Ayatnya sama dengan Parsel yang dikirim sama temennya. Nangis langsung dilawat Tuhan, minta baptis hari itu. Coba. Jadi sekarang cerita-cerita begini saya dengar banyaknya luar biasa. Makanya diperlukan orang-orang yang di pelayanan tidak mengambil apapun. Orang yang tulus, orang yang tidak berkata begini, dapat apa di pelayanan? Dapat posisi apa? Come on. Tahu nggak kalau orang tanya begini, yang kamu pegang dalam hidup apa? Saya ini dipercaya pelayanan sama Tuhan itu berkat. Orang pinter jauh lebih banyak dari saya. Saya ini bodoh Bapak Ibu. Asli, ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu pikir saya ini pinter? Enggak. Ini pendeta ngomong negatif. Bukan, saya lagi ngomong pada sisi yang lain dalam hidup saya. Ya. Yuk. Ini tulus hatinya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan bersumpah palsu. Udah nggak tulus, berani sumpah lagi. Aduh. Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu katakan berkat. Berkat itu sistem kerajaan Allah. Saudara mau diberkati? Bahasa berkat kan berasal dari kata tahu Bapak Ibu ya. Barak. Ya bahasa Ibraninya barak. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar barak ingatnya Barack Obama lagi ya. Presiden Amerika. Barak itu begini bahasa pujian. Todah, Shema ya dan yang lain. Nah kata barak itu begini. Bahasa Ibrani itu kan bahasa deskriptif, bahasa gambar. Nah gambar. Jadi makanya saya kadang berpikir orang Mandarin gambar-gambar begitu tuh mungkin asalnya juga dari sama-sama dulu kan. Tapi memang bahasa itu bahasa gambar. Nah barak itu begini nih, saya gambarkan. Lutut bertelut, tangan menengadah begini. Nah yang dari atas tumpangan tangannya pada yang menengadah begini. Artinya Tuhan berkata begini, aku menyertai kamu. I will work in you and I will work to you. Makanya orang kalau diberkati lain, disertai Tuhan itu beda Bapak Ibu. Karena kita ada di sistem yang tidak terkalahkan. Makanya kalau orang tanya, Pak Ruben paling takut apa? Satu saja, orang bisa tinggalkan saya, orang gak peduli sama saya. Please, pelayanan bisa dibatalkan, apa saja bisa hilang dalam hidup saya. Please, tapi satu hal, saya lebih baik mati daripada hidup tidak disertai Tuhan. Apa? Habis kita. Saudara diberkati, Tuhan menyertai kita. Tangan kita lakukan apapun, Tuhan menyertai. Kaki kita melangkah kemanapun, Tuhan memberkati. Tidak usah takut, yang menyertai kita, Raja alam semesta. Oh ya, saya ingat saya nonton saja di YouTube. Waktu Natal Nasional di tempat ini. Kalau nggak salah 27 Desember. Kedatangan presiden saya yakin. Ini pasti daerah ini 1 kilometer sudah dipantau semua mungkin. Saya nggak tahu berapa kilometer. Itu mau datangnya presiden manusia. Apalagi ini raja ya. Makanya Daud berkata, dia memberkati kita. Dia menyertai kita. Yuk masuk 2024. Berpetualang bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Miliki kemurnian. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Yes Lord. Boleh taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Hamba berdoa Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan dimengerti karena Roh Kudus yang memberi pengertian. Kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu kami mau beribadah dengan rasa takut dan hormat. Sebab Allah kami adalah api yang menghanguskan. Hari ini yang susah dihiburkan, hari ini yang khawatir dikuatkan. Hari ini yang goyah ditegakkan kembali. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Hari ini yang sakit disembuhkan. Kami sekali lagi ada dalam sistem kerajaan Allah. Dunia boleh bergoncang,
tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya dalam dan bagi nama Raja segala nama, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Mari semua jemaat katakan. Silakan duduk, God bless you all. Sebelum memberikan yang terbaik, mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami rindu, kami boleh terus memiliki hati yang tulus, hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan, biar Engkau yang terus pimpin hamba-Mu, biar dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu, hamba-Mu ini boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Sungguh kami rindu memberikan yang terbaik. Bukan karena kami merindukan berkat-Mu, tapi karena kami tahu Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menyerahkan anaknya, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang,
Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.